Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat seluruhku dimanapun kalian berada, ya, bertemu kembali dengan saya Mas Ray, ya, yang berada di channel Mas Ray Official. Masya Allah. Jadi sebelumnya syukur alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang masih memberikan kita segala nikmat barokah, nikmat kesehatan dan seluruh nikmat yang luar biasa. Masya Allah. Lupa salawat dan salam kita berikan pada junjungan baginda Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Insyaallah dengan kita berbanyak bersalawat, dengan kita berbanyak berzikir, dengan kita berbanyak membaca hadis-hadis, setelah kita semua mendapatkan syafaat Allahumma. Salam hormat, salam sayang, salam kasih, salam kebuduran, salam bahagia untuk sahabat-sahabatku seluruh dimanapun kalian berada, yang di dalam negeri maupun yang di luar negeri. Mudah-mudahan sahabat-sahabatku semua, seluruh semua saudara lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin Allahumma. Ngombe banyu klopo yang seger awake ya. Jadi sebelumnya tanpa panjang lebar, gimana sahabat-sahabat ya, ini masih mengenai permasalahan masalah Gus Samsudin Jadab dan juga Kang Mas Marcel Radifal atau pesulap merah. Jadi yang mana konflik permasalahan dari Mas Marcel dan juga Gus Samsudin, Masya Allah luar biasa, ini menjadi booming untuk di kalangan masyarakat, ya mungkin ini tujuan seorang YouTuber, seorang entertain yang mana untuk menaikkan nama di kondisi yang sekarang ini. Lalu sahabat-sahabat rahmati Allah, ini kemarin salah satu dari Ustadz kondang, yaitu Ustadz Deddy Sulaiman, lalu salah satu dari artis kondang juga Kang Mas Deddy Kombuzer, yang sudah mengangkat cerita atau membahas persoalan perseteruan di antara pesulap merah dan juga Gus Samsudin Jadab. Bentar sahabat ya. Lalu kali ini ada informasi yang lebih dalam lagi, yang mana salah satu Ustadz juga, ini masih berkaitan juga dengan Deddy Kombuzer, yang mana kemarin viral juga beliaulah yang mengislamkan Deddy Kombuzer itu masuk Islam, yaitu kita nggak asing lagi, yang mana seorang Ustadz, dia seorang pimpinan pondok, yaitu Gus Miftah. Mungkin sahabat-sahabat tidak asing lagi dengan sebutan nama Gus Miftah, Masya Allah luar biasa. Dia adalah seorang pendakwah yang ciri khasnya itu menggunakan belangkon. Jadi di sini Gus Miftah juga memberikan komentar mengenai permasalahan Gus Samsudin dan juga pesulap merah. Ya, jadi sahabat bisa dengar supaya tidak salah kaprah, supaya tidak salah paham. Monggo didengarkannya benar-benar tanpa di skip, gitu, sahabat ya. Ini akan kita lihat. Saya ngambil video ini dari channel YouTube juga, yang mana ini rekaman suara asli dari Gus Miftah. Bismillah, ini kita dengar sahabat baik-baik. Orang lain yang memilih lagi ya, itu memang punya kelebihan masing-masing. Walaupun sekarang ada fenomena banyak kiai yang Lalu begini sahabat, di sini Gus Miftah berkata,
ada seorang kiai yang tugasnya itu menyampaikan tausiah. Contohnya beliau menyampaikan kata seperti beliau atau seperti layaknya ustadz-ustadz di kalangan umum. Lalu ada lagi seorang kiai yang bisa mengeluarkan keris dari kepala, keris dari badan, dan beliau berkata ini kiai ngawur katanya. Nah, jadi di sini lah bisa kita ambil kesimpulan gitu. Sebenarnya untuk masalah konten Gus Samsudin itu tidak masalah gitu. Tapi yang dipermasalahkan adalah tentang keilmuan Gus Samsudin, yang mana dia bisa mengeluarkan benda dari tubuh. Bukan berarti kita menyalahkan, tidak. Wallahu a'lam gitu. Tapi di sini menjadi tugas dan tanggung jawab Gus Samsudin gitu. Yang mana dia sudah memperlihatkan, mempertontonkan di publik, menjadi public figure. Dia juga harus mempertanggungjawabkan gitu. Apakah kebenaran ini memang benar-benar al-hikmah yang mana bisa mengeluarkan suatu benda dari tubuh? Nah, begitu. Benar atau tidak gitu? Atau ini hanya sekedar trik seperti apa yang dibilangkan Kang Marcel Radival gitu. Tapi benar juga gitu, karena yang namanya al-hikmah itu bukan keilmuan yang mana kebal. Bukan. Ilmuwan al-hikmah itu bukan keilmuan misalkan kita bisa menunjang orang dia terpental gitu. Lalu kita dibacok kebal, bukan seperti itu makna al-hikmah. Jadi al-hikmah adalah ketika kita selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan secara ikhlas, dan Allah akan memberikan pertolongan. Dan kalau di zaman Rasulullah ini disebut namanya mukjizat. Lalu di zaman waliullah, kalau misalkan kepada waliullah itu disebut namanya karomah. Lalu kalau misalkan kepada seperti kita layaknya orang umum, orang awam, itu namanya pertolongan dari Allah, tapi bukan karomah. Nah, jadi yang dipermasalahkan oleh kalangan orang umum pada saat ini adalah tentang masalah keilmuannya Gus Samsudin. Nah, gitu. Makanya saya selalu menggunakan kayak pengobatan segala macam gitu kan. Saya selalu dengan media rupiah. Lalu kebanyakan mayoritas dari pasien saya itu mereka meminta, Mas, bisa nggak mengeluarkan benda dari badan saya? Saya bilang saya nggak bisa. Kalau memang mau nggak silakan ke tempat orang yang benar-benar bisa. Tapi saya selalu kasih pemahaman gitu. Yang namanya juga penyakit, apalagi kalau misalkan berbau goib atau sanad, kita harus membedakan gitu. Karena yang namanya sanad itu tidak ada benda yang terletak dalam badan gitu. Inilah yang dimanfaatkan oleh kalangan spiritual yang menguasai ilmu sulap. Tapi bukan berarti saya menyalahkan Gus Samsudin gitu. Tapi memang gimana ya, menurut pemahaman saya memang seperti itu. Di Gus Samsudin salahnya di situ. Tapi sebelumnya saya mohon maaf kepada Gus Samsudin dan juga para santri dari Padepokan Nur Jati. Jadi seperti itu. Dan mungkin sahabat tadi sudah mendengar tanggapan dari salah satu kiai yang ada di Indonesia, itu Gus Miftah. Jadi dari sini kita bisa ambil kesimpulan gitu, untuk para sahabat, para netizen sekalian, jangan pernah sahabat-sahabat itu menjadi korban YouTube. Ya, yang namanya juga sahabat ingin belajar apa tuh al-hikmah, ingin belajar mengenai ilmu al-hikmah, ilmu kebatinan segala macam. Sebelum sahabat terjun belajar dalam hal itu, tolong dipahami dulu apa sih itu makna al-hikmah, apa sih itu makna dari kebatinan. Jadi sahabat itu tidak salah mencari guru. Karena saya begini sahabat, kalau saya dengar dari YouTube Kang Marcel juga, pesulap merah, katanya Kang Marcel tuh punya abang gadung yang ada di Sorong Hutan. Lalu abangnya itu pernah bilang gini, ada dulu di zaman Rasulullah gitu. Ini kita putar aja video kan, biar nggak salah kapan. Ya, antar sahabat kita putar aja mengenai
pembahasan nih, pembahasan tentang santet. Dan videonya enggak ada. Enggak ada video, cuman mungkin letaknya ini salah. Ini salah letak, apa namanya, tertimpa. Saya lupa tadi itu tampil. Intinya isinya gini. Dulu di zaman Rasulullah pernah ngobatin pasien. Jadi Rasulullah bertanya dengan dua hal kepada pasien. Yang pertama, kamu mau nggak tetap merasa sakit ini gitu, tapi dengan rasa ikhlas, tapi Allah menjamin surga kepada. Lalu yang kedua, ketika saya menyembuhkan, wallahu alam, saya belum tentu bisa menyembuhkan, karena kebetulan kata seperti Allah. Jadi intinya apa? Mungkin ketika sahabat itu merasakan sakit, sahabat diberikan penyakit, mungkin itu ujian dari Allah yang mana untuk mengurangi dosa sahabat. Nah, begitu. Jadi kalau misalkan kita sakit, lalu kita belum kunjung sembuh, itulah Allah lagi menguji kita. Nah, ikhtiar kita sampai di mana sih? Apakah kita diberi sakit ini kita masih tetap bersyukur? Karena kata bersyukur itu bukan ketika kita diberikan Allah harta, ketika Allah memberikan kita kesehatan, tapi ketika Allah berikan kita susah, ketika Allah berikan kita penyakit, disinilah Allah menguji rasa syukur kita. Yang namanya juga manusia. Saya dikasih rokok satu slok, siapa sih nggak bersyukur gitu. Namun ketika saya tidak ada rokok, apakah saya masih bisa bersyukur? Nah, jadi di situ. Jadi kita jangan terlalu terburu-buru, jangan terlalu gampang melihat dari iklannya aja. Contohnya misalkan obat-obat yang dijual di TV itu, diminum langsung sembuh. Tapi ketika sahabat beli, apakah bisa langsung sembuh? Belum tentu, karena kesembuhan itu bukan karena dari obat yang sahabat minum, tapi dari atas izin Allah, dari ridho Allah, dimana kita harus mendekatkan diri kepada Allah. Ya mungkin itu aja tadi saya lihat dari tanggapan Gus Miftah. Jadi insya Allah saya akan searching lagi, kira-kira ada nggak para orang-orang ternama di Indonesia, ustadz-ustadz ternama yang ada di Indonesia yang membahas mengenai soal Gus Samsudin dan juga Kang Marsul Radifal, karena permasalahan ini sudah rumit. Nah, jadi tunggu aja video selanjutnya. Kita akan cari tahu, kita akan terus lihat perkembangan dari masalah Gus Samsudin Jadab dan juga Kang Marsul Radifal, persulapnya dari mana. Kita berharap mudah-mudahan semuanya ada hikmahnya. Pesan saya, jangan menjadi korban YouTube ya. Kalau misalkan kalian ingin belajar ilmu al-hikmah, pilihlah guru yang benar-benar bisa mempertanggungjawabkan kalian di akhirat kelak. Yang penting sesuai dengan Al-Quran dan hadis, lalu pelajarannya nasihat itu sampai kepada baginda Rasulullah. Itu aja. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan saya, waco salawati, tinggalkan maksiat, ajulah sholat karena sedekah.